Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. halo. Bu. Pagi, Bu. Salam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semua ya. Alhamdulillah. Baik, Oke. baik. Baik. Siap-siap dulu. Tadi absen, Bu. Tidak ya. Kita langsung pembelajaran saja. Bu, boleh minum? Boleh, silahkan Arta. Makasih, Bu. Tapi diperhatikan ya. Anak-anak sudah terlihat apa belum sensornya? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Kalau ditanya dijawab ya, soalnya Ibu nggak bisa lihat kalian nih. Ya? Oke? Iya. Oke. Ya, Bu. Oke. Baik. Oke, kita mulai ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenal peraturan-peraturan di sekolah. Nah, ini gambar sekolah kita nih. Ya tahu ya. Lanjut. Nah, kira-kira kenapa sih sekolah itu harus ada aturannya? Jadi, sekolah itu harus ada aturannya ya, karena untuk bisa jadi sekolah yang rapi, yang bersih, yang membuat kita jadi semangat belajar, itu kebersihannya, kerapiannya harus dijaga dengan aturan. Nah, jadi seperti ini nih gambarnya, sekolah yang rapi, yang bersih, karena di sekolah itu ada aturannya. Nah, teman-teman sendiri, kalau misalnya sekolahnya kotor, suka nggak belajarnya? Kalau misalnya ada Suka, Bu. gitu. Ya, suka nggak? Nggak suka, Nah, Bu. itu makanya. Bersih juga nggak suka Enggak, Bu. sekolah. Enggak. Nah, itu makanya. Tapi kan berani kotor itu baik, Bu. Enggak ya, berani kotor itu tidak baik. Kan tadi bilang sendiri kalau misalnya kotor itu nanti belajarnya nggak nyaman. Kalau misalnya di kelas ada sampah, baunya nggak enak, emangnya kalian suka kayak gitu? Suka nggak? Pindah kelas, Bu. Oh, oke, bisa itu bisa. Nah, jadi ini ya, contoh gambarnya sekolah yang rapi, kemudian yang bersih juga. Lalu selanjutnya ada sekolah yang tanpa aturan nih. Nah, ini contohnya. Sekolahnya kotor, banyak sampah. Nah, ini karena nggak ada aturan, jadi pakaiannya juga seenaknya sendiri. Nah, ini nih contoh yang tidak baik ya, anak-anak. Iya, Bu. Pakai baju Tapi itu keren, Bu. hati-hati. Kayak di film. Film itu ada yang baik, ada yang nggak baik loh. Jadi jangan mencontoh film dulu ya. Itu seperti teman Oke. saya, Bu, yang Bu, jadi bodoh. kayak tempat sampah, Bu. Kenapa? Jadi kayak tempat sampah. Iya. Ini Kayak teman karena saya itu, Bu, yang di tengah. oh iya, Saya kalau teman pulang sekolah sama teman saya begitu, buka baju gitu. diingetin ya temennya. Kalau misalnya pakai baju itu ya harus pakai semua bajunya yang rapi, jangan kayak gini. Tapi kan sudah pulang Oke, sekolah, jadi Bu. ini adalah contoh. Ya, tapi kan masih belum di dalam rumah. Kalau di dalam rumah baru nggak apa-apa ya kayak gini dilepas. Kan ini masih di jalan, masa di jalan lepas baju? Katanya ubed sumuk, Bu. Itu sumuk itu bisa nanti pakai kipas-kipas aja.
Terus nanti di rumah kan bisa pakai kipas angin nanti. Kalau sumuk. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, jadi Ibu langsung masuk materinya aja. Peraturan yang pertama di sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau sekolah kita sendiri kan masuknya pukul 7. Jadi kalau datang itu harus jam berapa? Sebelum jam 7 ya. Boleh nggak datang jam 8? Gimana teman-teman? Nggak boleh, Bu. Nah, itu nggak boleh, harus di bawah jam Boleh 7 Bu, atau kalau nggak kelihatan. kalau nggak apa? Kalau Kalau masih nggak ngantuk, kelihatan. Dimanapun nggak boleh ya datang jam 8. Kalau sekolah itu harus datang sebelum jam 7. Sebelum ya, karena kalau jam 7 kalian baru berangkat dari rumah atau baru datang ya nanti terlambat gitu kan, udah mulai nanti. Kalau Senin kan upacara. Nah, kalau misalnya hari-hari biasa itu kan ada pembelajaran. Nanti kalau kalian terlambat nanti kalian ketinggalan pembelajaran dong. Jangan sampai terlambat makanya ya. Selanjutnya Nggak apa-apa Bu, seru. nggak seru ya, nanti kalian dihukum soalnya. Pokoknya harus berangkat jam 7 ya, atau kurang dari jam 7 maksudnya. Selanjutnya peraturan yang selanjutnya adalah menjaga ketertiban di sekolah. Nah, contohnya yang pertama itu membudayakan antri. Nah, semisal kalian mau beli jajan di kantin atau kalian ini sesuai gambar, kalian mau mencuci tangan di wastafel, itu untuk gantian itu harus gantian sama teman kalian ya. Kalau misalnya ada teman yang lagi cuci tangan, ya ditunggu, jangan langsung main serobot aja, tapi ditunggu dulu di belakang baris yang rapi nih kayak gini. Nah, terus kalau misalnya berseragam juga harus pakai seragam yang lengkap. Contohnya kayak di gambar ini nih, pakai topi, pakai dasi, yang lengkap lah pokoknya. Ini untuk apalagi untuk hari Senin ya, upacara. Kalau semisal tidak upacara, boleh nih nggak usah dipakai topinya gitu, karena topi untuk di lapangan aja biar nggak panas. Terus selanjutnya itu berkata dan bertindak yang baik sama semua warga sekolah. Sekarang Ibu tanya, warga sekolah itu siapa aja sih? Warga sekolah itu siapa aja sih? Saya Ibu. Kamu siapa? Kamu siswa. Iya kan, kamu siswa. Guru, Kamu siswa. Siswa. Terus yang ngajari kamu siapa? kan kebun. Siapa? sekolah Bu. Guru. Iya, guru. Pinter. Siapa lagi warga sekolah? Kepala sekolah Bu. Iya, pinter. Kepala sekolah. Tukang kebun. Semuanya ya. Jadi, Yanto, Bu, Yanto warga sekolah. siapa itu? Profesi dia apa? Ngapain dia di sekolah? Maksudnya dia Teman saya, Bu, hari ini bolos. ya, teman kamu. Yanto bolos. Ya, kalau teman kamu sesama siswa sekelas atau enggak? Ya, Bu, dia bolos hari ini. Oh, bolos. Ya, itu juga warga sekolah ya. Terus kalian juga kalau ada guru, kalau misalnya ya ini juga salah satu tindakan yang baik, kawin sama guru, tapi ya seperti itu. Jangan ngomong kasar atau meninggikan suara saat ngomong sama guru, misal teriak-teriak gitu, itu nggak baik ya. Jadi kalau ngomong yang pelan-pelan aja, yang bisa didengar sama orang itu dengan baik gitu. Nah, ini juga ada nih, ini nih contoh yang baik sama temen. Jadi kita semua harus baik sama temennya ya. Ini juga harus baik sama teman sekelas yang ada di sini. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas sekolah. Baik tugas yang didapat di kelas ataupun tugas yang dibawa pulang. Nah, ini nih contohnya teman-teman yang mengerjakan tugas
Jadi kalian harus mengerjakan tugas ya. Kalau misalnya dikasih. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh yang baik ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah di kolong meja itu berarti baik apa enggak ya? Baik, Bu. Kenapa baik? Pada tempatnya. Tempatnya kan ini nih di gambar ini yang warna merah sama biru. Oh, Ini tak kira tempatnya kalau meja ya. itu tempat sampah, Bu. Kolong meja itu bukan tempat sampah. Dan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini menjaga semua tanaman di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira kalau misalnya menginjak tanaman itu baik apa enggak? Baik, Bu. Loh, kenapa Kurang baik? baik. Tadi siapa yang jawab baik? Saya, Bu. Itu, Bu. Itu Siapa? Gusti Maya. dia, Bu. Kenapa kok? Dia jawab apa tadi? Berarti injak rumput Kurang Baik. baik, Bu. nggak boleh. Oh iya, dia benar, dia kurang baik. Kalau yang Gusti Maya tadi kan jawabnya baik ya. Iya, Bu. Kenapa? Kenapa kok baik? Rumput itu diinjak-injak, Bu. Oh, lihat rumputnya dulu ya. Kalau rumputnya di halaman sekolah, di lapangan, itu nggak apa-apa diinjak-injak. Nah, tapi kalau yang ini nih, yang hijau-hijau di sini, ini nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh disobek-sobek, dicuil-cuil, nggak boleh ya. Nah, ini yang benar itu dijaga. Kalaupun nggak bisa nyiram ya setidaknya jangan dirusak. Nah, ini nih contoh yang baik, namanya disiram seperti itu. Jadi nggak boleh ya merusak tanaman, harus dijaga. Selanjutnya, Iya, Bu. tertib mendengarkan guru saat di kelas. Nah, ini contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Kalian menjawab pertanyaan ibu, terus mendengarkan ibu, itu juga kalian berarti anak-anak yang tertib. Ye, kalian pinter berarti. Ye. Sudah melaksanakan Aye. tata tertib. Menjawab salam juga, jadi sudah baik ya ini. Nah, karena sudah paham, apakah ada yang mau ditanyakan? Tanya apa aja deh. Kapan Nggak ada ya? waktu pulangnya, Bu? Saya Waktu mau pulangnya, bertanya, Bu. Kapan waktu nanti pulangnya? aja. Waktu pulangnya ibu juga tidak tahu. Nanti ditunggu saja ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ibu lanjutkan ya. Nah, jadi selanjutnya ayo kita berlatih. Yang pertama ada soal nih. Tono suka membuang sampah di kolong meja. Nah, seperti yang ibu bahas tadi ya. Apakah tindakan Tono sudah menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Kira-kira apa nih jawabannya? Tidak, Bu. Apa nih jawabannya? Belum. Nah, iya benar, tidak. Belum. Tidak ya, Belum. karena Tono. kan membuang sampah Di kelas itu namanya Tono. Iya, Ubed, kenapa? Di kelas saya nggak ada namanya Tono, Bu. Ini cuma contoh ya. Jadi Tono itu temannya ibu ya. Jadi ibu menceritakan temannya ibu ke kalian gitu. Bukan teman kamu tapi temannya ibu ya. Oh, Ya, teman jadi ibu. Teman ibu jawabannya nakal ya, Bu. iya, nakal. Jadi jawabannya tidak ya, Iya. kan Tidak, menjaga iya, kebersihan tidak. sekolah. Karena kan membuangnya di tempat sampah yang tadi ya. Kalau lupa ibu tunjukin lagi deh gambarnya. Nih membuang sampahnya di sini. Yang warna merah sama hijau ini ya.
Ini di sekolah kita ya, tapi kalau di sekolah lain bisa aja warnanya beda. Nah, ini tadi sudah ya. Selanjutnya, Itu kayak ubet, Bu. kenapa? Itu kayak ubet, buang sampah di Oh iya. kolong meja. Oh, nakal ya memang ya. Oh, enggak. Ubed nggak boleh kayak gitu lagi ya. Ya, selanjutnya. Ibu mau nanya, Iya Ibu. Bu, saya nggak mau kayak Tono ini Bu. Ya, siapa ini yang mau tanya? Itu, Bu. Kalau Sebut kan namanya ya, itu buat nggak bisa buang lihat sampah soalnya. di bawah meja. Iya, iya. Ya, Fernanda ya ini. Mau nanya. Iya, Ibu. Ya, Mau nanya. Kalau buang sampah ya, di silakan. bawah meja kan nggak boleh. Kalau buat nyimpen buku Iya. pelajaran nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Kan buku bukan sampah, kan buku dibuat belajar. Iya. Ya kan? Berarti nggak usah dibawa pakai bawa pulang ya? Nggak pakai Ya, bawa kalau pulang. misalnya Nggak pembelajaran. apa-apa. Oh, kalau pelajaran di kelas sudah selesai, dibawa pulang dong. Jangan ditinggal ya. Bu, ubed jadi ninja. Iya, kenapa? Ubed itu loh, Bu, jadi ninja, Bu. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya mendengarkan ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini Laila, Doni, dan Budi mengejek Sinta sampai menangis. Apakah tindakan Laila, Doni, dan Budi tersebut sudah baik dan tertib? Apa kira-kira jawabannya? Sudah baik belum tindakannya Laila, Doni, sama Budi ini? Tidak, Ibu. Kenapa? Kenapa dia? Tidak Bu, Tidak baik. Oh iya, pinter kamu dia. Bener ya? tidak baik Bu itu. Ya, udah pinter juga. Tidak baik karena mengejek itu tindakan yang tidak baik ya. Kan kita harus Pukul saja Bu, harusnya dipukul saja. dipukul juga nggak baik dong. Dipukul nanti Sinta juga nangis. Dipukul itu apa sih dipukul itu? Kamu tahu nggak dipukul itu apa? Dikasih hadiah Bu, didodok. Dipukul itu kalau misalnya gini nih ya, ini kan misalnya ini batu. Ini dipukulkan ke kepala gini. Ini namanya dipukul. Nah, kalau kamu dipukul kira-kira sakit apa enggak? Ibu jangan marah-marah dong. Ya kira-kira sakit apa enggak kalau dipukul? Sakit. Nah, itu berarti nggak boleh ya dipukul. Mengejek juga nggak boleh. Jadi jawabannya mereka tidak baik dan tidak tertib karena kan seharusnya menemani Sinta kan, mengajak bermain atau mengajak belajar bersama gitu. Ya, jadi lanjut ya. Nomor 3, Rian, Tito, dan Kevin memakai seragam lengkap dan datang tepat waktu. Apakah Rian, Tito, dan Kevin sudah taat dengan aturan sekolah? Gimana? Sudah taat apa belum? Sudah Bu. Nah, itu benar. Sudah. Mirip Karena saya bisa Bu. ini ya gambarnya. Oh ya, pinter kamu ya. Pinter berarti kamu Ubed. Karena sudah taat dengan aturan sekolah. Jadi kalau pakai baju yang lengkap seperti ini, kemudian datangnya sebelum jam 7, itu berarti sudah taat dengan aturan sekolah, sudah baik. Lanjut ya. Nomor 4. Novi bermain HP dan tidak mengerjakan tugas dari guru. Apakah Novi sudah menaati peraturan sekolah? Gimana kira-kira? Sudah apa belum? Sudah Kalau Bu, misalnya nggak mengerjakan tugas, itu sudah menaati.
Kenapa sudah? Lagi kuliah, lagi sekolah daring, Bu. Pembelajaran jarak jauh, kata Pak Yanto kemarin. Oh, tapi kan ini tuh tugasnya ada di depan tuh. Kertas sama pulpen ini. Nah, itu disuruh mengerjakan, tapi dia malah bermain HP. Berarti kan dia tidak mengerjakan tugasnya guru. Boleh nggak kayak gitu? Nggak tahu, Nggak Bu. boleh kan? Nggak boleh ya. Karena sudah dikasih tugas itu ya harus dikerjakan, jangan malah main HP. Main HP ada waktunya sendiri. Kalau disuruh mengerjakan ya dikerjakan dulu. Oke, lanjut ya, soal terakhir nih. Anak-anak ini berebut untuk membeli makanan di kantin. Apakah tindakan anak-anak itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Gimana seharusnya? Gimana? Sudah sesuai sama peraturan sekolah apa belum? Ada yang mau jawab? Sesuai, Bu. Oh, sesuai. Kenapa nggak? Iya. Kenapa sesuai? Kan waktunya makan, Bu. Tapi anak-anak ini berebut loh. Berebut. Jadi kayak rebutan gitu. Nggak Masa boleh, rebutan nggak itu sesuai, boleh? Bu. Nggak sesuai. Nah, itu nggak sesuai ya dia. Nggak punya Kalau uang kok misalnya berebut. Nggak punya uang kok jajannya nggak sesuai, Bu. Ya, punya uang maupun nggak punya uang juga nggak baik berebut ya, anak-anak. Jadi seharusnya anak-anak ini tuh antri seperti gambar ini nih, Ibu tunjukin lagi ya. Gambar yang ini, nah ini kan antri berurutan. Jadi antri ke belakang ya, nggak ini yang benar, antri dulu yang baik. Jadi juga ini baru disebut tertib taat dengan aturan sekolah. Nah kalau ini kan berebut ya, jadi nggak sesuai aturan sekolah gitu. Jadi ini nggak sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi seharusnya mereka antri gitu, antri satu-satu sama ke belakang sini. Nah, oke, sudah selesai pembelajarannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Gimana pembelajarannya? Kira-kira kalian seneng nggak? Senang, Bu. Senang? Senang apa biasa aja? Apa gimana? Tapi teh jangan marah-marah. Ya. Oke, kalau gitu pembelajaran kita sampai sini dulu. Dilanjut minggu depan. Pinter semuanya. Tepuk tangan dulu. Yeay. Yeay.